Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sehat berkelimpahan untuk kita semuanya yang hadir di tempat ini. Semuanya mendapat keberkahan yang sama, kelimpahan yang sama, dan kesehatan kebahagiaan selalu ada dalam diri kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Basic saya itu seorang konsultan. Sebagai seorang konsultan, ada satu kerinduan yang ada dalam hati saya. Bagaimana bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Itu kerinduan saya. Ya, bagaimana bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Nah, ternyata permasalahan banyak orang itu kalau kita kelompokkan, ya, masalah hidup itu kalau dikelompokkan ada 8, ya. Ini secara metafisika. Tapi kita nggak akan bahas 8-nya, ya, 8 ini karena ini 2 semester ini nanti nggak pulang-pulang nanti ya. Kita ambil 2 terbesar, ya, 2 terbesar permasalahan banyak orang. Mungkin di Bali juga sama, ya. Nomor 1, masalah yang mendominasi, masalah paling besar, itu adalah masalah keuangan. Ini menduduki peringkat pertama ini, masalah keuangan ini. Dan nomor 2, itu masalah asmara atau rumah tangga. Ya Pak, ya? Sama nggak Bali dengan Jawa? Sama ya, jadi nomor 1 itu masalah keuangan, nomor 2 adalah masalah asmara atau rumah tangga. Nah, maka sekarang yang tak benahi, karena nomor 1 tadi masalah keuangan, yang saya benahi keuangannya dulu. Yang saya benahi keuangannya dulu. Dan kabar baiknya, banyak orang sudah mengalami kelimpahan ya bersama BLN. Okay? Karena saya tidak tahu nih ya, saya menyimak dari bahasa Bapak perkataan pertama. Saya ini selama ini sebenarnya banyak sekali kesempatan yang luar biasa. Hari ini saya punya banyak kesempatan, tetapi kenapa dalam beberapa kesempatan ini selalu gagal? Sangat besar, bahkan boleh dibilang luar nalar berkali-kali. Apakah dari Bapak atau dari rekan ini ada hal yang bisa membantu untuk pembersihan, pembukaan, apa segala macam, karena saya nggak ngerti. Mungkin pertanyaannya simpel seperti itu, saya benar-benar minta tolong, karena saya menyangkut untuk mengangkat keluarga besar. Kami sudah dipraktekkan puluhan ribu orang, Pak. Jadi doa-doa dari yang kami ajarkan itu sudah dipraktekkan oleh puluhan ribu orang. Dan semua ya, kami menerima banyak, hampir setiap hari Pak, orang datang ke tempat kami, mereka cerita tentang keajaiban. Yang datang pertama ya seperti Pak Ari, jadi yang sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi setelah melakukan apa yang kami ajarkan, banyak orang mengalami tadi namanya pemulihan, kelimpahan. Ya, Pak Ari tanggal lahir berapa Pak? Nah gini Pak Ari, jadi Anda itu sebenarnya kalau teman banyak teman, Anda juga leadershipnya bagus. Tapi sayangnya begini, jadi kalau banyak peluang datang tapi terlalu banyak pertimbangan, mikirnya terlalu lama. Ya kan? Jadi dipikir-pikir lewat. Ingat-ingat ya, peluang itu nempelnya uang. Ya, peluang itu nempelnya uang. Tapi kalau terlalu lama memutuskan, lewat. Ya, lewat. Ya, maka sekarang tinggal action, melangkah, tapi supaya tidak mengalami kegagalan-kegagalan seperti yang dulu, perlu namanya mentor. Nah, selama ini banyak orang kenapa bisnisnya gagal? Karena nggak ada mentor. Semuanya masih coba-coba. Nyoba ini, nyoba itu gitu kan. Nah, nggak ada pembimbing, nggak ada guidance-nya ya, nggak ada yang mengarahkan. Maka mentoring perlu lah. Kami hadir, tadi kami mendampingi banyak orang tadi, supaya mereka ketemu jalannya. Kalau bahasa spiritual, ketemu guru sejatinya.
Ya, jadi kami pun bukan guru, tapi kami sebagai guidance aja, sebagai penunjuk supaya masing-masing orang nanti ketemu guru sejati. Ya, ini kalau bicara di Bali tadi ya, masing-masing orang nanti akan ketemu guru sejati. Ya, guru yang kelihatan ada, tapi guru sejati nanti pasti ketemu masing-masing orang. Kalau udah dibimbing guru sejati, enak nanti. Kita peka nanti ya, ini baik atau buruk, ini baik nggak untuk dijalankan. Ya, bahkan nanti yang terjadi adalah faktor kebetulannya faktor bejo ya, bahasa sini apa ya, keberuntungan ya, faktor keberuntungan itu akan lebih dominan ya. Jadi keberuntungan itu bisa di-create, keberuntungan itu bisa dibuat sebetulnya ketika kita udah tahu tool-toolnya tadi ya. Makanya kita siapkan tool-toolnya tadi, kunci-kuncinya itu nanti yang terjadi tadi kayak yang terbaru, testimoni terbaru adanya keberuntungan ya, faktor bejo ya. Kalau bahasa Jawanya itu ndelalah, tapi ndelalah sing apik ya. Selalu ketemu dengan hal-hal yang baik kan gitu, keajaiban-keajaiban lah ya. Nah, nanti bersinergi dengan kami, nanti bisa koordinasi dengan Pak Gede Nate supaya nanti bisa mengakses tool-tool yang sudah kami siapkan. Gitu ya Pak ya, semangat ya. Kalau dulu pernah sukses, tidak lama lagi pasti sukses. Jadi nanti yang kemarin sudah menjalankan doa-doa peserta hari, nanti kita tambahkan lagi doa penciptaan yang lebih powerful ya. Terhubung langsung dengan semesta ya. Terhubung langsung dengan semesta, terhubung langsung dengan namanya kelimpahan. Oke, gitu ya. Aji ya. Nanti tinggal kita sudah punya tool-toolnya ya, kita sudah punya kunci-kuncinya. Ya, tinggal dijalankan dan nanti banyak keajaiban. Jadi sugih bareng, happy bareng itu sesuatu yang nyata dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Kalau bicara kelimpahan itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan berapa modal yang kita punya, ya. Tetapi kalau kita sudah menyadari bahwa di dalam diri kita itu ada unsur-unsur yang sama dengan semesta. Semesta itu berkelimpahan. Ketika Bapak Ibu sudah menyadari bahwa di dalam diri kita itu sama unsurnya dengan semesta, disitulah nanti kelimpahan pasti terjadi. Berarti yang dibutuhkan apa? Kesadaran dulu, ya. Kesadaran dulu bahwa kita ini sama dengan semesta. Ya, maka kalau di Bali apa namanya? Jagat ageng, jagat alit. Buana ageng, buana alit. Berarti sama, kita dengan Buana Ageng itu sama. Kalau Buana Ageng itu isinya kelimpahan, kita pun juga sama, kita ini bisa berkelimpahan. Kelimpahan tidak didasari, tidak dimulai dari besar kecilnya uang kita, enggak. Ya, saya dulu sama, kita lahir kan sama. Kita lahir tidak pernah lahir langsung bawa deposito kan. Ya. Kita semua lahir nggak pernah bawa baju pun nggak pernah. Tetapi ketika ada kesadaran bahwa kita ini adalah Buana Alit, ya, sama dengan Buana Ageng. Kita sadari dulu, kalau Buana Ageng isinya kelimpahan, kita pun juga bisa berkelimpahan. Makanya disadari, tak ajari doanya ya. Jadi kayak contoh di YouTube yang terbaru itu, lihat ya kemarin yang ibu-ibu yang sakit kanker getah bening, dilihat ya. Itu ketika datang pertama ke tempat kami, Bapak sekalian, ya nggak punya uang. Motor pun pinjem, ya, motor pun pinjem. Tetapi ketika saya ajarkan ya, saya ajarkan doanya, saya ajarkan, saya tingkatkan kesadarannya, apa yang terjadi. Dari tidak punya uang, ada orang tiba-tiba ngasih uang, ya, ada orang tiba-tiba ngasih uang, kemudian ngasih lahan untuk jualan soto. Ini kan kelimpahan sudah mulai bekerja, ya. Proses kelimpahan sudah mulai bekerja, bahkan sakitnya pun menjadi hilang kan gitu. Nah, kenapa? Sudah menyadari dulu, ya, tentang Buana Ageng yang tadi. Nah, sama dalam hidup kita sadari bahwa semesta itu berkelimpahan dan kita pun menjadi bagian dari semesta itu.